Kenapa nggak ambil bangku kelas? Kenapa nggak ambil bangku kelas? Kejauhan ya? Hah? Gitu kan? Buat taruh kamera. Gak usah lah, kejauhan. Itu aja bangku itu. Bisa. Ada batu. Satu aja. Ambil. Jenisnya itu lah dekat ya. Bisa didorong. Iya betul. Kan nggak boleh didorong. Terus ini tuh terbuat dari kayak busa itu loh. Jadi ya ini tuh buat menopang ini kamu, menopang ini kamu biar nggak sakit. Coba kamu bayangin kalau misalnya ini juga Udah ambil bangku aja sama. bakalan sakit kan. Kalau ini juga sama, bahannya kayak atas. Ini tuh buat pegangan kamu gitu. Dan itu bisa dijudge juga nih tinggi pendeknya. Oh, jadi dia bisa di bawah ini. Iya, tapi ini harus pakai alat bantu obeng apa ini karena ini juga harus kuat gitu. Ini bisa dilihat sesuai sama kamu panjangnya. Kita juga nggak boleh terlalu kayak gini karena di sini kita bakal pegel, jadi kita harus lurus gini gitu. Nah, di sini juga ada judge lagi. Kamu boleh pegang. Kalau ini buat tinggi kamu. Ini apa gitu? Ini. Kamu dua-duanya ini kan bilang enggak ya, jadi harus pegang dulu. Oh, Itu sesuai sama tinggi kamu. Kalau misalnya kamu ini bisa sampai mentok, ya. Tapi kalau misalnya kamu agak pendekan, kamu bisa di atasin lagi gitu. Terus sesuai sama tinggi kamu. Nah, ini tuh terbuat dari stainless atau besi. Jadi dia tuh udah aman banget, udah kokoh, udah kayak anti jatuh juga, anti patah gitu. Nah, di sini juga ada ininya. Karet ini, jadi biar kamu nggak licin ya, nggak jatuh juga karena ini juga kenceng banget pokoknya tuh. Jadi di sini aku bakal ngajarin kamu nih cara jalan menggunakan truk, naik turun tangga, sama berjalan dan naik turun tangga sebelumnya. Kamu udah bisa belum naik turun tangga pakai truk? Belum, aku baru bisa jalan tadi juga masakan aku nggak bisa. Kamu bisa turun belum? Kamu juga masih di sini, aku pengen banget. Jalan. Belajar dari anak kamu. Boleh kamu belajar juga sih. Coba kamu berdiri, aku bantu. Ayo deh kita angkat ke bawah. Oh iya, udah selesai. Kamu udah ngerasa nyaman belum? Udah kemana? Udah situ. Coba kamu belajar berjalan dulu yang biasanya kamu lakukan sehari-hari. Nah, udah benar. Kamu udah merasa nyaman jalan seperti itu? Udah. Nah, itu yang kamu lakuin emang udah benar karena kamu kan hanya menggunakan satu alat. Iya. Misalnya dua, itu juga lebih benar karena kita harus melakukan dua-duanya gitu. Jadi di sini aku bakal ngajarin kamu boleh latihan dulu nanti setelah itu. Jadi di sini aku ngajarin kamu naik turun tangga. Kamu yang sakit kanan ya? Ya. Jadi yang pertama adalah yang tangan kiri ini kamu pegangan kalau misalnya tangganya ada tangan juga atau kamu kayak gitu. Ini bisa juga, cuman kamu emang harus nongol di pertama ini. Jadi kamu kayak gini. Ini sehat, itu masih. Kakinya kebalik, yang sakit yang sebelah sana ya, yang diangkat yang sebelah sana. Elka kebalik. Nah, kan yang tongkat adanya di kaki sakit. kalau kayak gitu gimana jatuh nggak sih? Batu tolong di Oh, lu bilang dua tangan ini megang. Oh iya. Dua tangan dua pakai. Kalau itu megang kirinya megang orang kalau ini pulang. Itu nggak dipausan ya? Nah, terus kalau misalnya itu sampingnya nggak ada pegangan gini, dua-duanya kayak gini. Oh, itu bisa kamu pegang dua-duanya kayak gini nih, contohnya kayak gini nih. Kan tangan kaki sakit, kan kaki kanan yang sakit. Jadi tangan kiri juga pegang truknya. Oh. Jadi awal kaki sakit, kaki sehat. Kaki sehat.
kemampuannya ini ya. Ini tangan kiri pegang ini, tangan kanan pegang berat juga ini ya supaya ya. Yang pertama kaki sehat dulu. Yang kedua ulangin kayak gitu terus sampai atas tangga. Jadi kaki dulu. Kaki, kamu juga jangan naiknya juga jangan kayak gini karena kalau misalnya naik gini dia bakal terjatuh. Kamu naik harus benar-benar di tengah-tengah tangga gitu. Gini, tengah-tengah tangga. Kalau bisa jadi kamu itu adalah ini, gitu. Kalau cara turun adalah pertama kaki sehat. Cukup ya. Nah, Oh berarti naik kaki duluan, yang turun duluan. jadi kalau buat turun, yaitu turun dulu, baru kaki sehat, terus sehat, terus sehat. Itu yang buat yang ada contohnya. Kalau misalnya ada contohnya, kalau misalnya ada perempuannya, ingat kamu saja harus pegang perempuannya. Terus kaki sehat, kaki sakit. Terus kaki sehat, kaki sakit. Ah, tapi lebih gampang pegang ada namanya gitu atau dua-duanya Itu termasuk apa ya? Sesuai kemampuan kamu sih. Karena kalau kamu ada orang yang jangan pegangan ini kan tadi juga pegangan ini licin ya. Sedangkan apalagi kalau tangan kita sering keringetan gitu, jadi kayak lebih nyaman dua-duanya. Tapi kadang ada juga yang dua-duanya itu ribet. Karena dia harus mana dulu nih. Jadi sesuai kemampuan kamu sendiri. Kamu coba? Masih yang baik. Ya, pegangan ini. Ya, terus sampai di sana. Beli apa? Ya udah nggak usah jadi kalau mau nggak tahu ngapain. Makanya ya, pertama kaki sehat dulu, jangan sakit. Nah, kamu pelan-pelan aja. Nah, ya. Kamu juga harus seimbang. Kamu makanya pegang ini biar kamu seimbang. Biar kamu juga kan kadang orang naik sampai jatuh ya. Kamu juga gitu biar kamu juga nggak menjadi belakang gitu. Langsung jalan aja kan. Ya gitu dong konsepnya. Maaf, tahu. Berarti kita kalau kayak gitu harus bener-bener lihat tabelnya supaya kita Nggak jalan dari mas leset karena ini juga cuma tangga yang jarak itu jauh banget. Jadi harus unsur ekstra juga dari kerangka-kerangkanya di sini. Karena kalau misalnya ini kamu bersamaan ya kamu juga keseimbangannya juga bakal jatuh gitu. Oke, dari situ kamu tuh mau ada nomor ini atau nggak usah? ada aja kok itu. Ada, ya udah. Ini berarti Ya. Kayak apa? Satu kaki sehat dulu, turun dulu. Itu turun dulu. Nah, pelan-pelan. berarti itu begini ya. Iya, kamu harus agak belum gitu. Nah, Tapi kalau mau turun kata aku kak, dia soalnya tinggal jatuh gini. Karena kalau naik kan kita di mana-mana juga kayak gitu. Kalau misalnya di jalan juga kan enakan turun. Karena kalau misalnya naik ya menggunakan yang banyak. Tapi kalau misalnya juga, ini juga harus berhati-hati karena kita kan juga Bisa gimana ya? Iya bisa. nggak apa-apa. Nanti kita yang Oke. nanti kita potong. Mbak.
Pak mau praktek dulu. Ayo dong. Baik banget sih. Oh itu apa? Kelas gua mana ya? Ini gua sih. Oh iya. Jalan ini. Lu ngapain sih lu bikin gua? Agak sepatunya lepas. Yang Oh, gitu ya, Pak. selalu kayak nggak fokus gitu ke jalan. Iya, tadi aku lihat depan soalnya. Tongkatnya juga salah tuh miring. Terlalu fokus ke apa ya? Nasi ini tuh terlalu jauh apa enggak? Oh, iya, Kalau udah benar. terlalu jauh jadi kita kayak gini gitu. Jadi emang harus Jadi ini mau makan itu terlalu gini. mendingan tengah-tengah aja biar kamu nggak ada. Jadi pelan-pelan jangan kaku jangan pelan. Nah, bisa buka. Nah, boleh. Nah. Dia begini aja. Ganti aja lah. Begini di sini pas di sini lu ganti. Oh, iya, benar. Nah, turunin lah. Ya, ayo pelan. Oke. Kamu udah cukup memahami buat naik turun tangga dan berjalan. Berjalan kamu juga udah bagus banget, cuman yang naik turun tangga kamu masih agak ragu. Iya, tadi kan pleset aku. Iya, mungkin masih agak ragu juga karena kamu masih awal. Ya mungkin Yang berapa itu ya? Udah keluar. mau naik. Harusnya tadi nyobanya coba sendiri sampai atas loh. Apa lu mau nyoba sendiri? Ya. Iya, coba aku kasih tahu. Gue nengok ngobrol dulu. Kamu nggak aku coba sendiri. Capek loh jadi diri aku pakai. Itu kan cara. Mungkin kan tadi kamu juga udah belajar, gitu. Mungkin emang kamu masih ragu buat naik turun tangganya karena juga kamu masih awal gitu, masih mungkin takut jatuh, takut nggak seimbang gitu, itu hal yang wajar. Cuman pesan aku kamu terus belajar karena mau nggak mau tuh kamu harus menggunakan alat ini ya, bantuan kamu kalau misalnya mau kemana-mana naik turun tangga, itu kamu harus minta bantuan sama orang lain dulu gitu kan nggak mungkin kan, gitu ya kamu harus juga bisa nih menggunakan alat ini gitu. Ya udah karena kan kalau misalnya sekarang kan aku masih belum terlalu jago, tapi kan ini kan pasti bakal berguna banget gak sih buat aku kehidupan aku ke depannya gimana buat aktivitas aku kalau misalnya emang memerlukan naik turun tangga, aku dulu gak akan nyobain sendiri. Tapi kakak akan ngawasin aku, tapi kakak nggak ada deket aku pengen coba sendiri aja. Dan aku juga nggak ngasih tahu tadi ya. Iya. Kamu juga Ya, boleh. Boleh. bisa. Tiga ya. Satu, ketiga. Toiletnya bisa digampang. Tidak masalah nih, Kak. Kayaknya aku coba dulu. Ada yang sakit, ada yang sakit apa enggak, terus nyaman. Jadi pertama kali presentation kamu pakai ini gimana rasanya? Ada yang sakit atau emang nggak nyaman?
sakit kayak aku nggak ngerti ya, dia tuh kayak terlalu tekan gitu jadi di sini ya. Mungkin ini bakal aku dan lebih mundur lagi. kayaknya dia deh karena ketinggian jadinya ininya aku sakit. Oke, jadi kamu boleh coba dengan dance yang kecil yang pendek ini, siapa tahu kamu lebih nyaman dan lebih enak juga. Boleh dicoba. Nah, ini lebih enak kan Itu tuh. lebih nyaman. Iya, soalnya kalau tadi terlalu tinggi itu kan terlalu tinggi. Oh, terlalu sakit ya. Iya. Kamu mau coba naik turun tangga Oh ya? ya. Tapi kamu tetap ngawasin aku ya. Iya, aku di belakang kamu ya. Kaki dulu ya kak. Iya. Oke, pelan-pelan. Kalau kamu misalnya merasa capek, kamu juga boleh kok. Gimana? Istirahat dulu. Jadi kayak kamu berhenti dulu, tapi harus dipikir karena kan nggak mungkin kamu berhenti di tengah-tengah karena pasti bakal ada orang yang lalu-lalang kan. Jadi aku kayak berhenti dulu nih sebentar, habis itu lanjut jalan lagi. Karena emang naik turun tangga menggunakan truk ini sangat melelahkan karena dia harus lompat-lompat dan harus seimbang gitu kan. Kamu boleh istirahat dulu. Kok di luar sih? Kan ini di tangga. Oh. Gimana caranya kak? Kamu mau duduk? Ya. Nih. Ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya juga kamu jangan langsung gitu, kamu harus pelan-pelan dan kan siapa tahu kamu menggunakan alas yang licin, gitu takutnya jatuh juga gitu. Coba baru berdiri lagi. Sama aja. Gimana rasanya lebih nyaman kan? Iya, lebih nggak sakit. Ya, dia juga harus difleksibilin. Nah, coba kamu kan tadi udah dari tadi 2 kali kamu udah mencoba kan yang ada perempuannya itu. Kamu nggak belajar kan nggak semua tangga ada pegangannya. Kamu bisa loh. Tapi aku takut. Kamu kan nanti kan aku disambungkan. Kan? Sama aja kok sama kayak ini, cuma bedanya kan emang ini kan harus pegang berat banget. Kalau ini mungkin kamu bikin aja. Nggak bisa nggak sih kak? Jadi kamu harus continunya juga. Ya terus saya. Jadi cara yang kedua itu kan misalnya kalau ada perempuan yang di tangga, jadi tangan kiri sama kanan kamu tuh pegang perutnya. Jadi Ini? tangan kanannya di bawah, tangan kiri di samping. Jadi yang pertama adalah hook, ya, kan? Habis itu hook, terus kaki sehat, hook lagi, terus hook. Ya, kayak gitu. Ingat awal jangan terlalu menaruh truk jauh dari tangga karena dia bakal bikin kalau kayak gini terus juga bakal rentan kamu keleset dan kamu loncatnya juga jangan kayak gini. Dia bakal kayak gini. Terus kamu bakal jatuh jadi kayak ya segini aja tuh. Ya. Si El malah makan itu. Apa dibagi lagi? Aku doang lagi, Pak. Wah, wah. Kamu tahu ada apa kan? Kalau kamu ambil ya, ini. Ya, kayak gini. Nah. Tapi kak kalau misalnya ini di sebelah sini nih, terus misalnya aku maju agak kayak gini ya, itu kayak bisa. Sini. Kalau aku maju gini, tuh ininya tuh jadi gini, jadi kalau ini ke depan aku jadi gini ya. Ini nggak apa-apa kan pasti di tangga ada orang yang dua orang itu kan ada rumah sakit juga di dalam kan. Ya kamu jadinya bisa di tengah-tengah tapi juga jangan terlalu dekat sama ini. Dia senyaman yang kamu kan kamu pasti bisa kira-kira oke. Kayaknya kejauhan nih, kayaknya
nggak ada Jadi airnya. kalau misalnya kamu udah merasa yang awal Kurang air udah nih. merasa aduh jauh banget, jadi kamu harus mundur lagi. Oke kak. Itunya. Wah, Nah, Tahu sih. bumbunya kok. Ambilin air. oke. Kak baunya enak banget. Kak bau apa ya kayaknya kak? Kita bau ini di sebelah sana ada yang masak. Oh. Oke, kamu udah bagus banget, udah bagus dari yang pertama, udah bisa cara ya, udah bisa caranya naik turun tangga dengan menggunakan satu truk, terus dengan ada ya pegangan di tangga dan dengan tidak adanya pegangan di tangga itu kamu udah bagus banget. Terus mungkin ada beberapa hal yang harus emang kamu Masalahnya pelajari ya. lagi gitu, biar kamu lebih fasih lagi gitu. Terus gimana yang percobaan kedua menurut kamu, lebih gampang atau Lebih susah sih karena kan yang pertama pegangan diri ya itu susah banget kan. Aku tadi udah kayak sakit terus juga pengen jalan-jalan itu sebenarnya nggak sakit cuma emang pegel aja kalau nggak ada pegangan dia jadi kita harus lebih ekstra gitu biar kita nggak ke kanan ke kiri biar nggak jatuh. ya itu pasti ya emang orang kurang. Terus aku kayaknya ininya kurang ke bawah deh kak. Oh iya, Dari jadi jalan ke sini. emang itu harus ngejudge-nya tuh harus menggunakan alat gitu loh. Ini kak oke. Ya alat itu harus menggunakan alat bantu gitu. Jadi kayak mungkin sekarang aku nggak bisa ngejudge, mungkin next pertemuan aku bakal bisa bawa alatnya buat ngejudge ini juga. Mungkin kamu tadi agak kayak gini ya, agak kayak gini ya. Iya. Kurang Jadi kayak dia gini ya. kurang kayak gini bawah gitu kira di 2 atau 3 kayaknya baru pas gitu di awal. Oh iya, ternyata. Mungkin next ya aku bakal Oke. perbaikin ini. Ini gak ya? Lu ngapain lagi coba? Sabar. Cepetan aja gitu. Iya. Ya. Jalan sih saya ini udah tahu. Harusnya pakai 2 aku, 2 aku gimana? Iya 2 aku. Sama perawatan juga udah. Tadi udah buka atau apa? Iya. Ya pokoknya. Kita aja coba kita hari dulu. Ayo pala. Hijau kita. Yuk aja. Cukup dengan Ya. Praktek sih ya. Udah kamu nggak sih kalau selain aku kalau lagi jalan kemarin. Cuma kamu nanya mungkin. ya nggak jadi dah. Kamu nanya kayak selain ini apa yang suka alat bantu mungkin yang lebih gampang. Aja sih. Kaki walker, kaki 4, terus ceker kaki 3, walker. Kaki 4 tuh walker bukan sih? Ini. Ya berarti itu sama. Berarti walker kan sama kaki 3 ya? Iya. Bertongkat. Dia bisa. Kamu boleh deh. Kak, kalau yang untuk yang Terus jalan setelah itu. That's fine. Kak, kalau misalnya alat bantu jalan yang pada indera kaki kayak gini selain alat grup ini apa sih? Dikasih Oh, itu ada biasanya walker, terus sama tempat yang ketiga yang biasa. Kamu pernah nggak lihat nenek-nenek? Iya, iya. Iya, itu jalannya. Tapi itu aku bisa nggak sih Kak, pakai itu? Si ini bisa aja, cuman dia nomornya lebih apa ya, lebih dikit gitu loh. Juga kayaknya biasanya dipakai sama lansia gitu, karena lebih gampang. Karena kalau kamu kan emang kalau saya lansia emang dia cuma lemas ya, cuma lemas doang kan. Jadi kayak dia butuh alat bantu, cuman ya nomornya sedangkan kamu emang butuh banget karena emang kakinya kan udah nggak berfungsi dia. Jadi kamu yang kamu butuhin itu ya itu. Kalau walker bisa nggak? Kalau walker bisa aja, tapi ya kamu tuh tombolnya kanan kirinya harus kuat gitu. Kan emang sama ya, bisa Tombolnya harus kuat kanan kiri, terus juga dia agak
mungkin ribet di turun tangganya juga, jadi kamu emang awal-awal kita belajar tekuk, Tapi menurut kakak lupa kalau misalnya kurung apa kata dulu walker itu yang aku pernah lihat kan aku waktu itu ke dokter terus aku disaranin alatnya ini atau walker itu. Nah walker itu kan ada 4 kaki jadi kayak aku merasa itu lebih seimbang gak sih daripada yang ini kan cuma 9 ya ya itu di bawah walker bukan yang lebih bakal lebih menurut itu sebenarnya sesuai dengan diri sendiri juga, sesuai sama sakit kita juga. Jadi kayak dia emang agak kuat karena dia di kanan kiri juga dan tongkatnya juga ada 4 di depan 2, di belakang 2 dan itu juga bisa dilihat dua-duanya. Cuman kalau misalnya walker ini, kruk ini itu biasa yang dipakai pertama sama orang yang bisa bergerak kaki gitu. Misalnya dia habis kecelakaan, pasti dokter langsung balik kayak pakai kruk gitu. Entah dia mau 1 apa 2, kalau misalnya emang dia mau 2 itu juga bisa. Kalau 4 emang pengennya 1 gitu. Jadi karena kamu merasa yang kiri bisa buat berjalan, nggak butuh lagi dua-duanya gitu. Jadi ya udah sesuai kemampuan orang yang ini. Terus kak kalau misalnya kakinya dua-duanya udah nggak bisa apa-apa, bisa nggak lo deh? Nggak bisa. Bisa nggak? Nggak bisa lah. Tapi gue Nggak bisa. Bayangin begini. lah dua ya. Cara jalannya. Bisa? Emang bisa? Truk kaki dua-duanya patah pakai truk 2. Bisa tapi direkomendasikan pakai yang lain. Iya. Karena kalau kayak gitu dia muncul di Susah. udah basic kayak gitu kan itu waktu dari pajak sebenarnya. Kalau kemarin gue ya, Kemarin kita kayak ada dua kan namanya juga orang baru. Pak, ya kalau misalnya kakinya dua-duanya nggak bisa nih, kan ini kan aku kanan doang. Kalau sebelah kiri juga, terus pakai kruk itu nggak bisa. sebenarnya bisa-bisa aja ya buat orang yang seimbang gitu. Nah, balik lagi ke awal kan kalau misalnya menggunakan kunci ini, berarti dia membutuhkan energi banyak di lengan kita. Kalau misalnya lengan kita nggak kuat, sama aja kita bakal jatuh, kita nggak bakal seimbang gitu. Kali kalau misalnya misalnya sebelah kaki, si dokter nyaranin kayak pakai kursi roda yang gampang. Kita pakai kursi roda yang gampang karena kalau misalnya kursi roda kita kan tinggal duduk. Kalau walker juga nggak akan dua Bisa, cuma dia juga tangannya juga, pokoknya menggunakan alat bantu. Misalnya kayak kaki yang ada orang sih mau pasti ya tangannya ada di tangan, tangannya harus kuat. Kan ada misalnya kayak dia udah ngomong sama tangannya juga udah lemah. Lebih baik menggunakan kursi roda. Sekarang kursi roda juga udah banyak macamnya, kayak ada kursi roda yang digerakin sendiri, ada yang pakai remote, ada yang memang bisa jalan sendiri gitu. Dokter pasti menyaraninnya ke alat-alat yang mempermudahkan ya, karena pasti orang kayak gitu itu banget alat-alat yang lebih mudah yang lebih bermanfaat juga gitu. Berapa ya? Kan sekarang 29. Kenapa ini ibaratnya mau 30 sama ngobrol 30 susah melanjutkan belakangnya panjangin sampai ke sini susah ya makanya karena dasarnya kita ngapain dulu gak kayak gitu aja jadi ngomong kayak gini terus sampai ngobrol ini lu harus praktek aja pas nontonin gitu kan udah gak kayak itu tadi lo di kayak misalkan di jemput satu sini itu sendiri iya aku nyoba dulu kayak aku sendiri sendiri pas lain kan nanti tinggal lo edit aja berarti gue edit ke depannya berarti semuanya entar dong ayo minum dong boleh nggak aku kayak udah sampai mati ya tadi kan boleh deh mau nggak sama lantai boleh nggak sih atau boleh nggak lo tadi boleh nggak Ngumpet, lewat baso. berarti nggak boleh kayaknya udah ada padi tapi itu masih ada jual Masih pakai juga awak. oh tuh cetak padi ada padat ya tapi ya. Kan padat tadi turun lewat sini. oh iya gue tuh lihat Padat juga tahu kok kita di sini. kayak bakal dia mau dia baik kok lagi buat kan aja iya Tadi bingung lu. Oke. Di tadi. Oke, tapi duit kan maaf Oke, jadi di sini awal-awal saya mau ngajarin kamu buat
naik turun tangga dengan adanya pegangan di tangga dan naik turun tangga dengan tidak ada pegangan di tangga. Karena kan nggak semua tangga itu pasti ada pegangannya kayak mungkin ada yang emang tembok ketemu tembok juga, jadi kan ngeraba-ngeraba tembok juga agak licin. Aku juga bisa iya benar-benar licin. Aku juga tangan kamu juga basah terus licin. Akhirnya kamu jatuh. Di sini caranya pertama yang ada pegangannya dulu ya di tangga. Kaki kanan sakit, kaki tangan kanan kamu tuh harus benar-benar pegang ini dengan kencang, dengan kencang gini nih. Nah kan kalau misalnya kayak gitu agak kependekan nih, jadi bisa ditinggiin nih. Kamu awal udah ngerasa sebelum kamu naik turun tangga, kamu ngerasa dulu dari bawah. Terus kamu udah duduk, kamu ngerasa dulu nih kayaknya pendek, kamu turunin lagi atau kamu naikin lagi biar naik turun tangganya nyaman. Di sini kan aku kependekan, jadi aku bakal naikin tangan berat. Sini. Nih, di sini tuh aku udah merasa nyaman, jadi kamu boleh langsung coba naik turun tangga. Ya apa? Ada yang makan? Tadi makanannya. Nih, jadi tangan kanan pegang ini dengan kencang. Kan kaki kanan ya yang sakit ya. Terus tangan kirinya pegang ini dengan berat. Yang pertama adalah kaki sehat dulu, naik, terus kruk. Kalau naik kruk jangan terlalu kayak gini, jangan terlalu pegang juga. Kalau misalnya ke bawah pasti kamu bakal jatuh tuh. Kayaknya harus bilang taruh ini kruknya di tengah-tengah tangga gini. Kita ulangi lagi sampai atas. Yang pertama apa tadi kamu? Kaki sehat. Ya, kaki sehat. Lalu kruk. Habis itu kaki sehat. Kruk. Jangan lupa ininya pegangan juga harus besar. Pastiin pegangannya juga nggak licin. Karena kalau misalnya licin kan dia bakal merosot kayak kaget gitu loh. Gitu loh. Coba lagi nih. Kaki sehat. Kruk. Kaki sehat. Kruk. Sehat. Kruk. Nah, itu kan tadi yang pas naik tangga ada pegangannya. Sekarang aku bakal contohin. Ini dia siapa? Coba ditinggalin. Hah? Apa dia ketinggalan? Dia siapa? Yes. Iya, yes. Ini jelas bro. Biarin pegang aja. Oh ya, biasaan dia menjawab aku sama Lupa dia ngerti. kalau orang lewat kamu kali cuma berjalan. Iya. Baik aja mah. Bisa banyak ya. Thank you, Miss. Ya. Kasih ya, Miss. Ya. Betul ya, kita udah ikut aja. Jadi di sini aku bakal Kemudian nanya kita. cara turun dengan ada pegangan. Jadi caranya Dia nggak terlalu muncul, dia kan hafal. Gua apaan gitu? Apaan? dulu ya. Berarti materinya apa tadi? Jadi di sini yang pertama turun itu terus. Jadi kalau turun crop dulu ya. Iya, terus kaki sehat. Terus lagi sehat. Terus, tapi kalau misalnya turun kamu juga jangan terlalu lemah. Jangan terlalu dekat sama tangga ini, jangan terlalu jauh juga, jadi susah juga. Kita duluin. Tuh, pelan-pelan. Kamu juga harus seimbang badannya. Dan pegangin truknya itu juga harus kuat banget. Jangan sampai kamu truknya ini mental pas kamu saat lempar truk ini kayak
Jadi kamu Jadi langsung pindah ya? Iya. Jadi kamu aja mau pulang. Nanti kecelok. Tapi dia naikkan dia dari bawah. Terus kan kayak gini kan? Dia tuh kalau naik turunnya udah keluar. Nah, kalau misalnya kamu udah sampai sini, kan kaki kamu yang kanan masukin. Jadi kamu pindahin nih kupnya ke bagian kanan biar kamu enak jalannya. Nih, jadi gitu. Dia ngasih tugas, dia nggak masuk. Nah kan, boleh dikerjain tapi ini cepetan kerjain. Nanti biar tugas dulu di video. Kira-kira menurut kamu, kira-kira tadi yang pas aku praktekin kamu udah paham belum cara-caranya? Step pertama apa? Untuk naik ini. Nah, untuk poin pertama yang dilakukan apa aja pas pada saat naik tangga? Kan kita pegang dulu deh tangan kirinya begini ya kan, ini crop ini deh, pegangan yang pegangan tangga. Terus yang pertama naik itu kaki, Iya. ya kaki sehat. Terus crop, dijalanin nggak dijalanin crop, Ya, sampai atas. Terus turunnya gimana? turunnya Menggunakan awal dulu. tunggu dulu Kak, aku bisa nggak? Apa? Yang kanan pegang tangga, Ya. yang kiri pegang crop. Ya benar. Nah terus Ini yang baru nih ya. Kalau yang ini kan dulu. ini. Ya benar. Terus setelah itu Ya tergantung korbannya makanya. Enggak ini loh. Enggak goyang gini kalau yang ini. Kan crop, terus kaki. ya kaki turun ya benar itu Bapak lagi bikin yang video. dilakuin saat turun. Nah, jadi yang kedua ini aku udah paham. Jadi aku ada yang kedua nih. Jadi Yang kayak baru pegangan. iya mungkin itu juga kamu bakal bisa. Tapi kamu harus belajar karena kan sama kakak emang ada pegangan kan. Jadi yang ini Baliknya. tuntun ke jalan yang benar. Kamu apa? Apa bis? Kan bisa. Oke, yang pertama kan kamu yang kedua kaki kanan ya. Jadi ini tetap di kanan, tapi Kita agak ke kanan, jangan ya tetap di sini karena tidak biar supaya tidak mengganggu yang orang lain berpikir karena yang pertama ini tangan kanan pegang satu benar, yang ini yang biasanya berpegangan penongkol jadi pegang di sini dia. jadi kayak jalan aku biasanya jalan kan kaki. Ya itu sama aja pas kayak kita jalan biasa. Tapi sekarang kita coba di naik turun tangga. Ini. Iya, ada minumnya kan. Jadi yang pertama itu kaki. Itu udah ngapa-ngapain ya? Terus kedua tuh lagi kita gituin. Tuh kalau kamu merasa kayak aduh gak nyaman Tapi itu seimbang nggak sih Kak? insya Allah seimbang karena kan kamu juga masih punya kaki yang sehat dan kamu juga menggunakan kurva dengan benar. Kalau misalnya kamu naruh kurva dengan asal-asalan ya kamu bakal jatuh. Kalau kamu misalnya naruh kurva dengan seimbang nih kamu gak bakal bisa jatuh karena yang kedua ini juga kan udah anti licin, anti air. Jadi insya Allah kalau misalnya di lantai jadinya dia anti meleset. Ini kaki terus kaki terus kaki kita lakuin sampai atas. Oh iya, saat kamu loncat, kamu loncatnya jangan kemana-mana, jangan cuma sampai sini doang, kamu bakal bisa jatuh. Kalau mau, kamu di tengah-tengah
tangga, dia jatuh. Nah, yang Turunnya apa enggak ini banget kak? Apa namanya takut? Apa ngeri banget gak sih kan gak ada pegangan terus kan dorong kalau turun kan gitu loh. nah kan di situ kita cari kekruknya. Kalau misalnya kekruknya kamu udah naruhnya bener nih, naruh di sini, kamu lagi Itu gak akan licin kan? enggak akan licin karena ini dia udah anti air, udah anti licin. Jadi kamu naruh di sini aja nih. Tuh, dia nggak bakal jatuh. Kalau kamu naruhnya juga, kalau misalnya kamu naruhnya kayak gini, dia bakal merosot gitu. Jadi terus dulu taruh di tengah tangga, kamu turun, taruh lagi, turun lagi. Ingat di fleksibelin, kalau kamu merasa jauh, kamu deketin, kalau merasa dekat, kamu agak jauhin. Kalau yang udah jauh gimana kak? Deketin lagi. Nih, terus kamu ulangi terus, Adik-adik. Kamu ya? Boleh lihat di atas. Nah, di sini kamu flex, kan ini udah sesuai dengan itu kamu sakitnya di kanan, jadi boleh langsung jalan. Jadi kalau emang kamu ngerasa capek di tangga, kamu boleh duduk dulu, jangan dipaksa karena itu bakal bisa bikin kamu jatuh. Kayak kakak nih capek. Emang agak capek kak. Karena kalau jalan aja capek kan. Karena apalagi aku belum kerja Mama ya? Ini lagi di video saja. Mama jagain lo. kan jadi kayak di Jepang nanti. Coba, Min. Min, Nah, mungkin dua cara itu yang bakal kamu naik sehari-hari, bakal kamu pakai nih buat mungkin di rumah kamu, buat keluar-keluar kan nggak mungkin kan kamu di rumah terus pasti kamu juga pusing, sumpah, kamu butuh refreshing. Nah, dengan cara itu kamu bisa melakukan aktivitas seperti normal gitu. Kamu udah siap belum ngelakuin itu buat sehari-hari? Insya Allah kayak sebenarnya siap nggak siap karena ya mau nggak mau kan kalau misalnya kayak gini ya aku kan perlu buat apa lagi walaupun sebenarnya dalam hati aku yang paling dalam aku nggak mau kakak kayak gini karena aku pengen kayak orang-orang yang kayak gimana males. Cuman kamu pas ngerasa ini kamu ngerasa gimana sih kayak aduh gue berarti gak bisa kayak orang lain dong, gue gak bisa ngelakuin aktivitas gue kayak yang lain atau kayak yang biasanya gitu. Kamu itu ada pikir kenapa nggak pakai dua? dari dia udah satu evaluasi ini, kamu ngerasa kayak gitu gak? Iya kak apalagi pas awal-awal aku kecelakaan kan ya kan aku ngerasa kayak hidup aku tuh kayak bener-bener di situ karena aku masih remaja aku jadi kayak ngerasa apalagi pas bener-bener dokter tuh ngediagnosa ini anak Di itu bawah kan lagi. Ya, bawah. Di paling bawah. Udahan. Ini sama dia, Pak. Masih anggaran. Tuh. Baru jam begini sawe gitu kalau begini Jawab gak evaluasi aku? awalnya aku kaget banget kayak aku kira kayak dunia aku udah berhenti gitu aja karena apalagi pas dokter ngediagnosa aku kaki kanan aku ini udah nggak bisa apa-apa kayak aku bener-bener ngedown sebenernya aku tuh bener-bener lagi sakit pokoknya aku bener-bener berminggu-minggu aku tuh kayak mikirin terus aku nangis tiap malam aku kayak mikirin ini gimana ke depannya ya masa depan aku masih panjang tapi dari aku bikinnya aku bisa ngelakuin semuanya kayak apa terus apa aku bisa ngejar mimpi apa yang sudah aku punya dari lama gitu loh aku malu Ya mungkin mungkin ya kalau aja nanti kalau memang udah tentang kalian atau ngerasain gue atau ngerasa kayak hidup gue pasti setelah ini gak berguna gitu tapi ingat di luar sana banyak orang yang ada kayak gitu ikis kan nanti gitu banyak orang yang mungkin lebih dari kamu sakitnya mungkin ada yang dua-duanya tapi dia masih mau gitu untuk menjalankan hidupnya masih mau untuk bekerja kan banyak orang yang disabilitas tapi masih mau bekerja gitu. Mungkin di sini aku cuma bisa nyemangatin kamu terus semangat banyak yang kamu harus dikejar banyak
apa ya, ketika kamu baru kerja, biasanya kamu mungkin kayak kayak gitu nggak bakal bisa, kayak gitu nggak bakal bisa. Itu tunjukin ke orang-orang kalau dengan keterbatasan kamu bisa kayak yang lain gitu. Terus abis itu kan udah diajarin nih dengan naik jalan, naik turun tangga sama berjalan. Jadi kamu juga bisa ngelakuin hal yang kayak orang lain lakuin. Kalau misalnya ada orang lain nih bantu kamu ajarin juga kalau cara main turun tangga biar ilmu yang aku kasih tuh berjalan juga kayak yang lain gitu. Emang cita-cita kamu apa, Kis? Aku pengen jadi perawat sih kan, tapi kan kalau kayak gitu kan ini kan jatuhnya akan dirawat. Kalau jadi perawat kan sekarang mah musimnya udah digitalkan, juga ada macam kayak halodoc gitu kan, yang emang sistemnya online gitu. Online aja kita bisa ngebayar dokter itu walaupun nggak ketemu langsung. Mungkin kamu bisa jadi salah satu dokter online gitu kan, udah semuanya harus ketemu langsung. Apa mau jadi dokter hewan yang bisa jadi dokter hewan. Semoga di sini aku doain semoga kamu tercapai, semoga kamu bisa menjalani hidup lebih baik lagi dari sebelumnya. Mungkin segitu aja yang aku bisa kasih kamu ilmunya, semoga bisa bermanfaat bagi kamu, bagi ya kehidupan kamu juga. Di sini aku pamit undur diri ya. Kasih ya Kak, ya kasih semuanya dia membantu aku buat kehidupan kamu. Kasih ya Kak, sama. Assalamualaikum, aku izin pamit ya. Waalaikumsalam.